Perkenalkan, nama saya Ilham Ahmad Arsyid dari Prodi Hukum 1. Baik, saya ini membahas tentang mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintahan dengan warga negara, serta mengatur tentang kewenangan, tugas-tugas, dan tanggung jawab pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Beberapa pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Philip M. Hudson adalah hukum yang mengatur tentang cara pemerintahan melaksanakan tugas-tugas pemerintah, baik dalam hubungannya dengan warga negara maupun dengan badan-badan tata usaha negara lainnya. Yang kedua, menurut Ranbasa, adalah hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Secara umum, hukum administrasi negara mengatur tentang kewenangan, tugas, dan tanggung jawab pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta hubungan antara pemerintahan dengan warga negara. Menjadi landasan bagi pemerintah dalam menjelaskan aktivitas pemerintahan secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum administrasi negara ada dua. Yang pertama, sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi aturan hukum itu. Dan untuk menentukan isi hukum itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor sejarah, yaitu berupa undang-undang dan peraturan masa lalu yang dianggap baik dapat dijadikan bahan untuk membuat undang-undang. Diperlakukannya sebagai hukum positif. Yang kedua, sumber hukum formil, yaitu kaidah hukum dilihat dari segi bentuk yang diberi suatu bentuk melalui proses tertentu, maka kaidah akan berlaku umum dan mengikat seluruh warga masyarakat dan ditaati oleh masyarakat. Sumber hukum formil administrasi negara yaitu berupa kebiasaan, praktek hukum administrasi negara, jurisprudensi, dan doktrin, dan pendapat para ahli. Fase-fase negara modern. Yang pertama, kekuasaan pemerintahan masih bersifat absolut dan tidak terbatas. Hubungan antara kekuasaan dan rakyat didasarkan pada konsep raja sebagai pemimpin negara. Kedua, fase negara modern. Seiring dengan munculnya konsep negara hukum dan pemisahan kekuasaan, hukum administrasi negara berkembang. Terdapat pembatas kekuasaan pemerintahan dan pengakuan hak-hak warga negara. Yang ketiga, fase negara kesejahteraan. Peran penting pemerintahan semakin luas dalam mengatur kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Konsep-konsep seperti ini, perizinan, pengawasan, dan tanggung jawab pemerintahan semakin berkembang. Yang keempat, fase globalisasi. Hukum administrasi negara menghadapi tantangan baru. Dalam era globalisasi, hukum administrasi negara juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan. Dalam hukum administrasi negara, subjek dan objek hukum memiliki peran penting. Penjelasan mengenai subjek dan objek hukum administrasi negara. Yang pertama, menjelaskan subjek hukum administrasi negara. A. Pemerintahan eksekutif, berupa presiden, perdana menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat pemerintahan lainnya. Badan-badan pemerintahan seperti kementerian, dinas, dan lembaga pemerintahan. B. Warga negara, individu atau badan hukum, privat, perusahaan, organisasi, dan lain-lain yang berinteraksi dengan pemerintahan, memiliki hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan pemerintahan. 2. Objek hukum administrasi negara. A. Tindakan pemerintahan, penetapan peraturan seperti peraturan pemerintahan, peraturan menteri, dan lain-lain. Keputusan tata usaha negara seperti izin, lisensi, sertifikat, dan lain-lain. B. Hubungan administrasi negara. Hubungan antara pemerintahan dan warga negara. Hubungan antar badan instansi pemerintahan. Hubungan pemerintahan dengan badan hukum. Subjek administrasi negara adalah pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum administrasi negara, baik pemerintahan maupun negara. Sedangkan objek hukum administrasi negara adalah tindakan pemerintahan dan hubungan administrasi negara yang terjadi dalam konteks
administrasi negara. Hukum administrasi negara memiliki hubungan yang erat dengan beberapa cabang ilmu hukum lainnya. Antara lainnya, yang pertama hubungan tata negara. Hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan kekuasaan pemerintahan bersumber dari hukum tata negara. Prinsip dalam hukum tata negara seperti pembagian kekuasaan menjadi dasar bagi hukum administrasi negara. Yang kedua itu hubungannya dengan hukum perdata. Hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintahan dan warga negara yang bersifat perdata. Misalnya, dalam pemerintahan melakukan tindakan keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lainnya. Hubungan hukum pidana dengan hukum administrasi negara dapat mengatur sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan pemerintahan. Selain itu, tingkat pemerintahan juga dapat menimbulkan tanggung jawab pidana. Hubungan hukum administrasi negara dengan hukum internasional. Hukum administrasi negara harus memperhatikan norma-norma hukum internasional yang mengikat. Misalnya dalam hal kerja sama internasional atau perjanjian internasional. Hukum acara dengan hukum administrasi negara, yaitu mengatur mekanisme penjelasan sengketa tata usaha negara melalui peradilan administrasi. Prinsip-prinsip hukum acara seperti pembuktian upaya hukum diterapkan dalam penyelesaian sengketa administrasi. Hubungan hukum administrasi negara dengan cabang-cabang ilmu lainnya menunjukkan bahwa hukum administrasi negara tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan berinteraksi dengan berbagai bidang hukum lainnya. Sampai itulah materi yang UTS yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.